Semangat pagi di hari Jumat 28 Mei 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini akan terlebih dahulu membaca bacaan kitab suci sebagai dasar perenungan yang diambil dari bacaan 2 leksionari hari ini. Surat Roma pasal 8 ayat 9 sampai 11 demikian. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikian kesaksian surat Roma 8 ayat 9 sampai 11. Anggota keluarga Allah, berdasarkan bacaan 2 leksionari hari ini tadi, tema perenungan Sabda kita adalah tetap roh dalam huruf kecil semua atau menjadi roh yang huruf besar. Anggota keluarga Allah memperhatikan bacaan 2 leksionari hari ini, saya menemukan ada beberapa kata roh. Ayat 9 dan 10 kembali saya baca ulang yang demikian. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh, di mana R-nya tertulis dalam huruf besar. Jika memang roh Allah, R rohnya dalam huruf besar, Allah A-nya dalam huruf besar, diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, yang tertulis juga dalam huruf besar, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh dalam huruf kecil semua adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jadi dalam hal ini ada beberapa kata roh. Yang pertama, roh yang tertulis dalam huruf besar R-nya, hanya roh begitu saja. Kemudian roh Allah tertulis dalam huruf besar. Roh Kristus juga tertulis dalam huruf besar. Dan ada juga roh yang semuanya tertulis dalam huruf kecil. Apa sih sebenarnya pengertian hidup dalam roh yang huruf besar? Untuk memahami pernyataan Rasul Paulus tentang hidup dalam roh yang huruf besar R-nya, terlebih dahulu kita akan mencoba menyamakan persepsi tentang apa dan siapa itu manusia. Manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh.
dalam huruf kecil tertulisnya roh. Tubuh itu sama dengan daging, jiwa sama dengan nyawa, dan roh yang tertulis dalam huruf kecil. Untuk memudahkan pemahaman di antara tubuh, jiwa, dan roh, perkenankan saya menggunakan realita istilah yang biasa digunakan di dalam kehidupan ini. Yang bernama manusia hidup adalah manusia yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dengan adanya tubuh, jiwa, dan roh, ada ketiga-tiganya, manusia bisa hidup, manusia bisa bergerak, bekerja, makan, berdoa, dan melakukan segala sesuatu yang lain. Kalau hanya tubuh, dalam pengertian hanya daging, tanpa jiwa, tanpa nyawa, dan tanpa roh, biasanya diberi nama jasad, jenazah, atau mayat. Jika kondisinya sudah begini, ia tidak bisa bergerak, ia tidak bisa bekerja, dan lain sebagainya. Mau mandi harus dimandikan, mau makan tidak bisa, dipaksa pun juga tidak bisa makan, mau berjalan harus diusung, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau hanya roh saja, tanpa tubuh dan tanpa jiwa atau nyawa, biasanya disebut dengan penampakan, ngelambrang, dan segala sesuatu yang membuat merinding bulu kuduk. Itu kalaupun orang takut. Adapun jiwa, yang sering juga disebut dengan nyawa, adalah yang menghubungkan antara tubuh dan roh tadi. Orang Jawa biasanya menyebut jika sudah pecat nyowo, jenazah atau jasad atau mayat yang berasal dari debu tanah akan dikembalikan ke dalam tanah, sedangkan rohnya diserahkan kepada Tuhan. Jadi kalau sudah pecat nyowo, jasadnya akan kita kembalikan pada tanah dan rohnya kita haturkan kembali kepada Tuhan. Anggota keluarga Allah, melalui penjelasan tentang manusia yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh tadi, kita bisa memahami hidup oleh karena roh yang huruf kecil terlebih dahulu. Yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus bagaimana hidup karena roh yang huruf kecil. Jadi kalau kita mengingat kisah penciptaan dunia, manusia itu dibentuk dari debu tanah dan kemudian menjadi daging setelah dihembusi nafas hidup oleh Allah. Jadi debu tanah tadi bisa menjadi daging setelah dihembusi nafas hidup oleh Allah. Dengan demikian, yang selama ini menghidupi kita ketika kita menjadi manusia adalah roh dalam huruf kecil, yang sebenarnya itu roh Allah yang dihembuskan sebagai nafas hidup di dalam setiap diri kita. Tetapi sayang, roh Allah yang dihembuskan sebagai nafas hidup itu ternyata ditundukkan oleh manusia pada daging yang semula hanya debu tanah. Hal ini terjadi saat manusia jatuh dalam dosa karena dipengaruhi atau dibujuk oleh iblis. Manusia di dalam kebebasannya memilih menundukkan roh yang sebenarnya hembusan nafas hidup dari Allah tadi pada daging, pada keinginan ragawi, hanya karena kepencut dalam istilah Jawa, atau tergiur dalam bahasa Indonesia, hanya karena kepencut atau tergiur oleh tawaran iblis bahwa manusia bisa menjadi sama dengan Allah ketika makan buah pengetahuan baik dan pengetahuan jahat. Kemudian manusia diusir dari Taman Eden, dari Firdaus atau yang sering disebut juga Taman Surga, ke dalam dunia di mana tempat dosa kemudian mudah berkembang biak dengan cara saling mempengaruhi. Tentang perkembangbiakan dosa dengan saling mempengaruhi,
pada perenungan Sabda kemarin, saya sudah mencoba memberikan penjelasannya di dalam contoh keluarga saya. Anggota keluarga Allah, dalam rangka memulihkan, agar nanti saat tiba pada kekekalan, roh yang huruf kecil yang menghidupi kita selama ini bisa hidup dalam damai sejahtera ketika kekekalan nanti, maka Allah memberikan pertolongan lewat karya penyelamatan yang dilakukan di dalam Yesus Kristus. Hanya lewat karya penyelamatan Allah yang dilakukan di dalam Kristus, roh yang huruf kecil yang selama ini menghidupi kita bisa dipulihkan menjadi roh yang R-nya huruf besar, yang akan hidup dalam damai sejahtera saat kekekalan. Ayat 9 dan 10 perkenankan saya ulang. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh yang huruf besar, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh yang selama ini menghidupi kita, roh huruf kecil tadi, adalah kehidupan oleh kebenaran. Anggota keluarga Allah, damai sejahtera saat kekekalan nanti hanya terjadi ketika roh yang selama ini menghidupi kita, roh huruf kecil, sudah hidup di dalam kebenaran. Pertanyaannya, bagaimana mungkin roh yang selama ini sudah dipengaruhi dosa, sudah ditundukkan pada keinginan daging, bisa hidup di dalam kebenaran? Bukankah ketika sudah dipengaruhi dosa, ketika hidup tunduk dengan keinginan daging, berarti sudah tidak ada kebenaran di dalamnya? Atau dengan kata lain, sudah salah. Makanya dibutuhkan proses pembenaran terlebih dahulu agar roh yang huruf kecil yang selama ini menghidupi kita nantinya hidup di dalam kebenaran. Dan itu akan menjadi roh dalam pengertian R-nya huruf besar. Proses pembenarannya dilakukan di dalam Kristus yang mewujudkan karya penyelamatan Allah. Anggota keluarga Allah, mari mengenang kembali tentang karya penyelamatan Allah yang dilakukan di dalam Kristus. Berawal dari proses kelahiran Yesus Kristus. Kelahirannya memang dikandung dalam anak darah Maria, tetapi kandungan itu dari Roh Kudus. Dalam hal ini proses kedatangannya di dalam dunia, dalam wujud manusia, sudah berbeda dengan manusia lainnya. Ada dua jenis manusia lainnya. Yang pertama, manusia lain adalah manusia pertama yang telah dibentuk dari debu tanah, namun kemudian dihembusi nafas hidup. Tetapi pada waktu itu manusia ketika memiliki kebebasan menundukkan diri pada daging, menundukkan diri pada keinginan daging karena kepencut atau tergiur oleh tawaran iblis tadi. Maka kemudian diusir dari Firdaus ke dunia. Manusia lain berikutnya, proses kelahirannya adalah manusia-manusia yang sudah ada di dunia ini. Diawali dari hubungan daging antara manusia laki-laki dan perempuan. Kemudian menjadi janin yang kemudian bertumbuh menjadi bayi, kemudian lahir dan berkembang terus menjadi manusia. Jadi awalannya dari daging dan daging yang berhubungan antara daging laki-laki dan daging perempuan. Sedangkan Kristus dikandung bukan dari hubungan antar daging, tetapi semata-mata karena roh Allah atau Roh Kudus kemudian menjadi bayi hingga menjadi manusia Yesus Kristus. Kalau ada yang bergumul tentang bagaimana prosesnya kok dikandung dari Roh Kudus, ya itu urusan Tuhan Allah. Tuhan Allah lebih
punya kuasa. Roh lebih berkuasa, lebih bebas akan mewujudkan karyanya dalam bentuk apapun. Karena memang dialah penguasa. Dikejar seperti apapun ya, hanya manut pada kehendak Allah saja yang terjadi. Dengan demikian, dari awal kelahirannya, berawal dari tidak dipengaruhi dosa. Demikian pula karyanya pun tidak pernah dikuasai oleh dosa. Sekalipun kita tahu dalam cerita Alkitab, dosa sebenarnya selalu mempengaruhi agar Yesus Kristus, agar anak Allah tadi bisa tunduk pada dosa, bisa menundukkan diri pada keinginan daging. Tetapi sekalipun dipengaruhi, dia tidak pernah menundukkan diri pada dosa. Mari kita mengingat lagi perenungan sabda beberapa hari lalu, bahwa ia dipengaruhi dosa lewat ancaman para pemimpin Yahudi, lewat ejekan para prajurit yang menyesah dan menyalibkannya, ejekan para penjahat yang disalibkan bersamanya. Dosa mempengaruhi lewat iblis ketika menawarkan mengubah batu menjadi roti, menerjunkan diri dari hubungan bait Allah, memperlihatkan semua keindahan dan harta duniawi, dan kemudian harus tunduk pada iblis. Itu pengaruh-pengaruh dosa, tetapi Kristus tidak pernah tunduk di dalam dosa. Dia tidak pernah menundukkan diri pada keinginan daging. Dia tidak pernah menundukkan diri dengan tergiur pada bagian-bagian kehidupan jasmania atau dagingia. Bahkan di dalam doanya sebelum ditangkap, ia meminta, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Catatan Matius 26 ayat 39. Artinya ada pergumulan manusia yang kalau bisa mungkin janganlah adalah pengaruh dosa, pengaruh daging yang begitu dahsyat lewat penyaliban itu. Tetapi toh dia kemudian tetap menyerahkan diri, "Bukan kehendakku, melainkan yang engkau kehendaki. Aku hanya taat pada kehendak Bapa. Aku hanya taat pada kehendak Allah." Di sanalah Yesus mewujudkan proses pembenaran. Dan proses pembenaran itu hanya bisa diperoleh di dalam karya penyelamatan Allah lewat Kristus. Artinya, manusia yang rohnya dalam huruf kecil sudah ditundukkan pada keinginan daging, kemudian harus diubahkan dengan mengikuti teladan dan jejak Kristus yang tidak menundukkan rohnya pada keinginan daging, melainkan pada kehendak Allah. Mengapa kok harus lewat proses pembenaran yang dilakukan oleh Kristus? Karena ternyata Roh Allah itu jugalah yang kemudian membangkitkan Kristus dalam karya penyelamatan bagi manusia. Kita semua ingat bahwa setelah disalibkan 3 hari kemudian, Kristus dibangkitkan dari antara orang mati. Ayat 11 memberikan kesaksian kepada kita, "Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu." Ayat 11 ini merupakan penegasan ketika roh yang selama ini menghidupi kita, roh dalam huruf kecil, yang memang dulu roh Allah di dalam hembusan nafas pada setiap pribadi kita,
namun sudah kita tundukkan di dalam keinginan daging, kita tundukkan di dalam keinginan dosa, akan berubah menjadi roh dan akan memenangkan kita, membangkitkan kita dari tubuh yang fana, dari daging yang fana, jasad yang pasti hilang lenyap itu, dan itu ditumbuhkan oleh, dibangkitkan oleh rohnya sendiri yang diam di dalam kita. Di sanalah kekekalan di dalam damai sejahtera yang akan dirasakan. Sekarang berbalik, bergantung pada setiap kita, anggota keluarga Allah, bergantung pada saya, ibu, bapak, dan saudara semua. Mau tetap hidup di dalam roh yang huruf kecil, di mana kita tetap akan menundukkan diri pada keinginan daging dan dosa, atau kita akan menurut pada jejak dan teladan Kristus yang akan menolong kita pada saatnya kita menikmati roh kecil menjadi roh yang huruf besar saat kekekalan nanti. Yang pasti Tuhan memberkati, karena bukan usaha manusiawi kita semata yang bisa mengubah hidup kita. Bahkan tidak mungkin kita hanya menggunakan usaha manusiawi. Roh Allah sendiri, Roh Kudus sendiri yang sudah ditambahkan di dalam hidup kita yang akan memberdayakan dan memampukan kepada setiap anggota keluarga Allah. Tuhan memberkati bagi semua. Amin. Anggota keluarga Allah, kita patut bersyukur hari ini diingatkan melanjutkan perenungan sabda kemarin, di mana kita sudah diingatkan untuk hidup di dalam roh, dan ternyata selama ini memang kita sudah hidup di dalam roh, tetapi yang huruf kecil, yang sudah kita tundukkan pada keinginan daging. Namun kita bisa merubah ketika kita meneladani Kristus dan mengikuti jejak Kristus, dan kita dimampukan, diberdayakan oleh Roh Kudus yang diberikan Kristus. Mari kita menyerahkan hidup bersama untuk hidup mengikuti teladan dan jejak Kristus di dalam doa. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Bapa yang hari ini mengingatkan, menolong kami bagaimana kami yang selama ini hidup di dalam roh kecil, karena kami sudah menundukkannya pada keinginan daging, bisa mengikuti dan meneladan jejak Kristus yang mengikuti kehendak roh Allah. Dan Kristus telah memberdayakan kami dengan Roh Kudus yang akan melayakkan kami bisa hidup seperti Kristus. Engkau menolong, Engkau memberkati setiap langkah juang kami hari ini dan waktu-waktu selanjutnya, agar kami tidak sia-sia menjalani kehidupan. Tuhan berkuasa sepenuhnya di dalam apapun kegiatan kami, baik ketika kami berhubungan dengan setiap anggota keluarga yang kami temui, berhubungan dengan sesama kami di sekitar kami, dan siapapun yang bertemu dengan kami dalam keadaan apapun. Bahkan ketika ada pergumulan tentang sakit penyakit pun, kami boleh tetap menundukkan diri pada roh Allah, bukan kehendak daging, agar kami boleh hidup seperti Kristus yang dimenangkan dari kefanaan kami. Mengajak anak-anak kami belajar tunduk pada kehendak Allah, biarlah kasih-Mu yang nyata. Perkenankan di dalam juang kami untuk mengikuti kehendak roh Allah, di mana Kristus memberdayakan kami dengan Roh Kudus yang telah dijanjikan Bapa diberikan kepada kami. Kami tetap berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa dan negara ini. Apapun kegiatan dan kehidupan, biarlah kasih-Mu yang nyata di dalam semua kondisi. Upaya untuk penanggulangan dan pencegahan pandemi COVID untuk kebaikan, biarlah kasih-Mu yang ada, termasuk para medis yang menjadi garda depan penanganan pandemi. Kegiatan vaksinasi yang dilakukan, biarlah juga Tuhan yang diandalkan. Kehidupan kerukunan bangsa dan negara kami, toleransi, biarlah kasih-Mu juga yang menjadi sumbernya saja. Kami menyerahkan gereja-gereja Tuhan yang menjadi pionir ketika menjalani hidup sesuai dan seturut dengan kehendak roh Allah saja.
Itu doa kami, ampuni dosa kesalahan kami, ampuni dosa kesalahan para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, semua komponen bangsa dan negara ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang bersama-sama melanjutkan kehidupan. Bila selama ini kita disadarkan, sudah menundukkan roh yang diberikan Allah pada keinginan daging, kita akan berubah dengan teladan dan jejak Kristus. Roh Kudus memberdayakan kita dan kita menerima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melingkupi, melayakkan, memampukan setiap anggota keluarga Allah, mengubah haluan hidup yang semula roh ditundukkan pada keinginan daging menjadi tunduk dan mengikuti pada kehendak Allah seperti jejak teladan Kristus. Amin.